Cek video unboxing pesanan dari Shopee, satu buah prosesor Ryzen 5 3500X. Berikut video unboxing sampai pengetesan tanpa jeda. Kita mulai. Ya, Ryzen 5 ya, kayaknya sih. Ya, kalau nggak salah ini Ryzen 5 ya, takutnya salah. Saya ada dua barang yang lagi OTW, yang lagi baru datang. Mudah-mudahan ini benar yang Ryzen 5 ya. Ryzen 5 3500X saya pesannya tuh. Ini dusnya udah begini ya, udah penyok dari sananya ya. Nih, oke. Mudah-mudahan aman, nggak masalah kalau aman sih. Dari mana nih bukanya? Oh ini nih. Oh aman sih, ada dusnya lagi, ada kotak lagi di dalamnya. Tuh ada kotak lagi. Kotaknya pakai ini ya. Nah ini dia. Masuk lagi ke sini. Hati-hati. Ini saya udah nyiapin motherboardnya untuk ngetes prosesornya langsung. Jadi videonya tanpa jeda. Bisa dilihat dulu lebih dekat. Ya. Oke. Pinnya. Kelihatannya nggak ada yang bengkok ya, mudah-mudahan ya. Rapih kelihatannya. Sekarang kita mau cobain langsung ke motherboard yang ada di meja sini. Ini saya cabut dulu prosesornya. Oke. Dan kita pasang. Wih, agak kotor, maaf, bentar ya. Ini ya prosesornya. Kalau ini yang saya Ryzen 3 ini. Ryzen 3 saya taruh sini. Ini Ryzen 5-nya di sini. Bentar. Agak kotor soketnya, sebentar ya. Kita bersihkan dulu soketnya sebentar saja. Ada debu-debu sedikit. Biar nggak resiko ya, takut bermasalah nanti. Oke, sudah cukup bersih ya, aman. Sedikit lagi. Oke, kita pasang Ryzen 5-nya ya. Oke, ke sini kita masukin. Masuk ya. Bengkok gitu. Oh, masuk. Oke. RAM. Pasangnya RAM-nya langsung 2 ya. Ini PC 3200 dua-duanya, cuma beda merek aja. Ngetes dual channelnya. Sekalian ngetes dual channel di prosesornya. Colok power CPU dari power supply. Sekarang 24 pin mainboardnya. Lanjut saya mau colok keyboard sama mouse. Bentar. Oke. Sudah. Habis itu VGA, karena ini 3500X tidak ada onboardnya ya, berarti tidak ada iGPU. Saya coba pakai ini yang biasa saya pakai tes. VGA biasa saja. Oh bentar, sebelumnya kasih pasta dulu. Mana pastanya? Oh ini. Prosesornya kita kasih pasta. Pendingin HSF-nya ya, cooling prosesornya. Apa banget sih? Dah. Oke. Sudah. Sekarang kita pasang VGA card-nya karena tidak ada iGPU-nya prosesornya ya. Sekarang kita on kan.
Oke, sudah on, tinggal kita jumper on-nya ya. Kita nyalain motherboardnya. Tar, SSD pengetesannya. Oh ini nih. Nah, ada Windows-nya, nanti kita pakai ini ya. Ini tes tampil dulu sebentar. Mudah-mudahan aman tanpa kendala. Hmm. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda kehidupan menyala. Matiin dulu. Sama coba pakai satu RAM dulu aja ya, satu RAM dulu. Oke. Coba nyalain. Nah, udah nyala ya. Udah nyala satu RAM tadi. Kita coba satu laginya berikutnya ntar ya. Udah nyala nih. F1 run setup. Save. Sekarang kita mau matiin sebentar, ini lagi nge-restart dulu. Setelah restart kita matiin, terus pasang RAM berikutnya buat dual channel. Oke, kita pasang RAM satu lagi untuk memastikan dual channel dari prosesornya. Oke. Oke, nyala. Sekarang cek di BIOS dulu. RAM-nya kebaca kiri kanan jadi 88 ya, ini RAM-nya 88. Masuk BIOS. Nah, kebaca ya, kebaca. Sekarang kita matikan dulu, mau pasang SSD sistemnya. Udah ada Windows-nya di dalamnya, jadi tinggal loading ke sini untuk melakukan pengetesan prosesor di Windows memakai beberapa software. Ada OCCT sama Cinebench ya untuk mengetes prosesornya. Kita nyalakan lagi untuk masuk ke Windows. Iya, loading dulu untuk masuk Windows-nya. Kita tunggu dulu ya. Masih loading ya. Tuh, masih loading. Biarin dulu sampai masuk Windows. Mau melakukan pengetesan. Kita melakukan pengetesan untuk kesehatan prosesornya.
75%, 100%. Nah, plus 100. Kita masuk ke Windows. Nah, cek dulu di sistem, cek standar dulu. Oke, terbaca Ryzen 5 3500X 6 core processor. Sekarang kita mau tes dulu pakai OCCT. OCCT dulu ya. Nanti habis ini kita coba Cinebench. Nah, ini dia OCCT-nya. Kita mulai pengetesan CPU atau prosesornya. Pengetesan loading dulu. Oke, kita start ya, kita mulai. Nanti kalau ada yang error dia di sini ya, di log activity-nya di sini nih. Notifikasi errornya. Jadi kita biarin dulu minimal sekitar 5 sampai 10 menitan lebih mungkin bisa. Kita tunggu selesai, saya tinggalkan dulu sebentar biar terekam saja tanpa putus ya. Ini kita deketin sedikit. Ah, sip. Posisi kipasnya. Kipas aman. Sip. Biarin dulu ya.
Error. Ada error ya. Physical Core 1 nih saya deketin ya bentar. Bentar, ada error ya. Sebentar. Cabut dulu chargernya. Ih, susah banget. Tar. Itu ya. Bawa aja powerbanknya deh. Nah, nih. Tuh. Ada error ya. Total 586 error. Tuh. Nih, mana tadi prosesor? Nah, itu tuh prosesornya tuh. AMD Ryzen 5 3500X, oke. Nih. Aduh, mana ini? Error. Ini ya errornya ya. Tuh. Oke. Nih, kita shutdown deh, kita shutdown. Ntar, kita shutdown, nanti saya lap lagi itunya. Mana tisunya? Oh, itu ada tisu itu. Shutdown dulu ya. Ini mau close dulu. Shutdown. Mana ini? Repot banget kalau tiga barang akhir-akhir ini, tiga barang. Kemarin motherboard satu, terus motherboard dua. Nih ya, dilihat ya. Saya lap. Diperhatikan nomor seri segala macamnya ya. Nanti kita pastain ulang, tes ulang ya. Nih sebentar. Tar. Oke, bisa dilihat ya. Nomor seri dan segala macamnya ya. Barcode segala macamnya, detail-detailnya. Oke ya. Kita ulangin ya tesnya. Tar pastanya ini nih. Pastanya kita cabut dulu. Nih, dilihat lagi. Oke. Lebih dekat. Oke. Sesuaikan bisa dengan yang dikirim ya. Oke. Sip. Langsung kita tempel. Ini kita pakai tembaga ya, bukan yang asal-asalan ya. Tembaga murni. Nah, oke. Sekarang kita nyalain lagi nih. Oke. Loading dulu ya. Langsung masuk ke Windows. Posisinya benerin dulu. Ntar, kalau nggak kebaca Windowsnya nggak jalan. Restart dulu. Oke. Loading lagi. Hmm.
Belum mau masuk ya. Bentar ya. Saya taruh di tripod lagi ya. Bentar. Ini dilihat ya videonya tanpa jeda ya. Oke. Bentar. Kok nggak mau masuk window dia? Bikin lagi ya. Pindahin dulu satanya. Oke. RAM. Oke. Nyalain lagi. Kita berputar ya. Itu di power supply juga kelihatan. Mudah-mudahan udah mau masuk window nih. Nah, ini mau sekarang. Tuh. Kita tes ulang lagi ya pakai OCCT tadi ya. Saya biasa pakai ngetes pakai OCCT sama Cinebench. Cinebench-nya dulu deh. Cobain di Cinebench dulu, nanti cobain lagi di OCCT. Apakah masih keluar error atau enggak? Ah, udah mulai nih. Blue screen ya. Blue screen tadi ya. Nah, masuk sekarang. Mudah-mudahan nggak blue screen lagi. Oke, kita mulai dari tes Cinebench dulu ya, Cinebench. Habis itu nanti tes pakai OCCT lagi untuk pengetesan kesehatan prosesornya. Cinebench. Cinebench R15. Accept dulu. Nah, ini nih, running CPU ya, bukan OpenGL-nya, saya run CPU kayak benchmark untuk prosesor ya. Tapi error detailnya nggak kelihatan, cuman gini aja. Tadi ada blue screen sekali ya. Ya, selesai. Thunderbird-nya selesai. Kita close. Ya, sekarang saya mau masuk ke OCCT, pengetesan CPU atau prosesornya lagi ya. Oke, ini pengetesan CPU ya. Pengetesan CPU paling atas, di bawahnya ada pengetesan memori dan lain-lain. Saya pilih pengetesan CPU ya. Oke, variabelnya load type-nya variabel segala macam. Ini untuk CPU aja ya. Yang normal dia nggak ada error code-nya ya, nggak ada error kodenya, nggak ada notifikasi errornya. Biasanya nggak. Kalau memang normal nggak keluar notifikasi error. Ini kita mulai lagi cycles-nya. Kalau di sininya nggak panas ya, di apa namanya? Ini tuh HSF-nya ya.
Kaget. Nah, ini cycle ke berapa nih? Physical core 2, logical core 5. Nah, errornya keluar tuh, keluar semua ya. Saya deketin lagi ya. Ini error-error CPU-nya nih. Tuh, ya, CPU ya. Error detected-nya udah banyak banget. Oke, jadi saya ajukan komplain karena prosesornya tidak sehat, prosesornya kurang, udah tidak bisa dipakai dengan baik dan akan bermasalah di kemudian hari kalau saya paksakan untuk pakai atau beli. Terima kasih. Sekarang saya mau matiin dulu, satuan dulu, kita stop dulu ya. Saya stop. Ya, nih errornya banyak banget tuh. Ya, nih unitnya. Tuh, kita close. Nah, biar dilihat juga nih tanpa jeda ya. Close, shutdown. Kita lihat langsung ke prosesornya. Oke, nih nggak ada jeda. Tunggu shutdown dulu, masih nyala. Tuh, kipasnya masih nyala. Tunggu ya. Oke, sudah mati. Nih, ya. Oke, ntar saya matiin dulu CPU, PSU-nya atau power supply-nya. Nah, biar nggak ada konslet. Bisa dilihat ya, nih pastanya. Cocokkan lagi aja serial number atau angka-angka di sini ya, detail-detailnya. Silakan dicocokkan dengan apa yang ada di postingan atau yang dikirimkan. Ntar ya, mana dia? Masih kotor ya. Ntar ya. Nah, udah bersih tuh. Oke. Jadi saya ajukan komplain karena prosesornya bermasalah ya. Terima kasih.